Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Dendi Saputra dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas 2B. Saya dari kelompok 12 ingin menjelaskan 3 makalah sekaligus, yaitu makalah 4, 5, dan 6. Baik, yang pertama dari makalah 4. Makalah 4 yang berjudul Sunnah dan kedudukannya dalam menetapkan hukum. Sunnah secara bahasa berarti metode dan jalan mencakup yang baik maupun yang buruk. Sunnah dengan makna ini telah digunakan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Penggunaannya di dalam Al-Quran yaitu pada firman Allah yang berbunyi, "Kami menetapkan yang demikian sebagai suatu ketetapan terhadap Rasul-Rasul kami, yang kami utus sebelum kamu, dan tidak akan kamu dapati perubahan bagi ketetapan kami itu." Al-Isra ayat 77. Dan Nabi bersabda, "Sungguh kalian akan mengikuti ajaran orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai-sampai kalian masuk ke lubang biawak. Kalian mengikutinya." Kami berkata, "Wahai Rasulullah, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani?" Beliau menjawab, "Siapa lagi kalau bukan mereka?" Pengertian sunnah menurut para ahli fikih adalah sesuatu yang telah dianjurkan oleh Nabi SAW tanpa adanya pengharusan. Sunnah termasuk ke dalam 5 hukum Islam. Sedangkan pengertian sunnah menurut para ahli usul adalah sesuatu yang berasal dari Nabi SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun keputusan. Kedudukannya, umat Islam memberikan perhatian yang cukup besar terhadap sunnah. Mereka menjaganya, menulisnya, dan saling meriwayatkannya di antara mereka, sehingga sebagai sunnah tersebut berstatus mutawatir secara lafal dan makna, ataupun secara makna saja. A. Kehujaan sunnah. Kehujaan sunnah dalam mengistimbatkan hukum menempatkan pada posisi kedua sesudah Al-Quran. Sunnah sebagai hujah dalam mengistimbatkan hukum terbagi atas 3, yaitu sunnah qauliyah, perkataan Nabi, yaitu hadis Rasul yang beliau sampaikan dalam berbagai tujuan yang membuat berbagai maksud syariah, baik yang berkaitan dengan akidah, akhlak, maupun yang lainnya. Kedua, sunnah fi'liyah atau perbuatan Nabi, segala peraturan pekerjaannya yang dipahami dan dilakukan Nabi untuk diikuti umatnya sampai kepada umat akhir zaman. Dan yang ketiga, sunnah taqririyah, yaitu sunnah seseorang melakukan sesuatu perbuatan atau mengemukakan suatu ucapan kepada Nabi, dan Nabi mengetahui apa yang dilakukan orang itu dan mampu menyanggah, namun Nabi diam dan tidak menyangga-nyangga, maka hal ini merupakan pengakuan Nabi. Fungsi sunnah terhadap Al-Quran untuk menjelaskan kepada umat Islam ajaran-ajaran yang diturunkan Allah melalui Al-Quran. Yang B. Hubungan sunnah dengan Al-Quran dari segi hukum yang terkandung di dalamnya, yaitu 1. As-sunnah berfungsi sebagai penguat hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Dengan demikian, hukum tersebut mempunyai 2 sumber dan terdapat pula 2 dalil, yaitu dalil-dalil yang tersebut di dalam Al-Quran dan dalil yang penguat datang dari Rasulullah SAW. Berdasarkan hukum-hukum tersebut, banyak kita dapati perintah dan larangan. Ada perintah mentauhidkan Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, ibadah haji ke Baitullah, dan di samping itu dilarang menyekutukan Allah, menyakiti kedua orang tua, serta banyak lagi yang lain-lainnya. 2. Terkadang as-sunnah itu berfungsi sebagai penafsir atau perinci hal-hal yang disebut secara mujmal dalam Al-Quran, atau memberikan tahyid, atau memberikan taksiyah dan ayat-ayat Al-Quran yang mutlak dan a'am atau umum. Karena tafsir, tahyid, dan taksiyah yang datang dari as-sunnah itu memberi penjelasan kepada makna yang dimaksud dalam Al-Quran. Dalam hal ini, Allah telah memberi wewenang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan penjelasan terhadap Al-Quran dengan firman-Nya, keterangan-keterangan dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan. An-Nahl ayat 44. C. Mutawatir dan ahad.
Pengertian mutawatir menurut hadis adalah hadis yang setiap tingkatan sanad diriwayatkan sejumlah banyak orang rawi yang menurut kebiasaan memustahilkan mereka untuk bersepakat di dalam kebohongan dan dalam meriwayatkan mereka berdasarkan indera. Syarat-syarat mutawatir diriwayatkan banyak orang yang tidak mungkin melakukan kesepakatan berbohong. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah untuk tidak memungkinkan bersepakat dusta. 2. Jumlah rawi yang banyak tadi ada dalam setiap tingkatan sanad, sejak sanad terbawah sampai sanad teratas. 3. Materi kabar yang diriwayatkan berdasarkan pada panca indera, seperti ucapan mereka, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda demikian. Hadis mutawatir tidak boleh terjadi dan hasil analisa atau kesimpulan. 4. Jumlah rawi yang banyak ini harus terjadi di masa-masa periwayatan, makna sebelum masa pembukuan hadis. Hukum hadis mutawatir ialah menghasilkan suatu kebenaran berita yang meyakinkan seseorang tidak bisa menolak dan meragukan kebenaran berita yang diterimanya secara mutawatir. Demikian pula seseorang yang mendapatkan hadis mutawatir wajib langsung menerima dan mengamalkan, tidak perlu lagi mempersoalkan keadaan sanad dan rawinya. Hukum hadis mutawatir pasti sahih. Macam-macam hadis mutawatir. 1. Mutawatir lafzi, yaitu hadis yang mutawatir secara lafaz atau teks dan makna secara pengertian. Semua rawi hadis meriwayatkan dengan lafaz yang sama. 2. Mutawatir maknawi, yaitu hadis yang mutawatir hanya dalam maknanya saja, sedangkan lafaz hadisnya tidak mutawatir. Yang kedua, ahad. Pengertian ahad menurut para ahli hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh sejumlah orang tetapi tidak sampai pada tingkatan mutawatir atau hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir. Pembagian hadis ahad berdasarkan rawinya. Yang pertama, masyhur. Pengertian hadis masyhur adalah yang di dalam tiap tingkatan sanad diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, namun mencapai derajat mutawatir. Yang kedua, hukum hadis masyhur. Faedah hadis masyhur ada yang sahih, hasan dan dhaif. Jika hadis masyhur ini sahih, maka kedudukannya lebih kuat daripada hadis aziz dan ghairi. Hal ini disebabkan oleh sunnah rawinya yang lebih banyak. 2. Aziz. Pengertian hadis aziz yaitu hadis yang di dalam semua tingkatan sanadnya diriwayatkan oleh tidak kurang dari 2 orang. Hadis ini diriwayatkan oleh 2 orang dari 2 orang dalam semua tingkatan sanadnya, atau dalam salah satu tingkatan sanad saja, atau dalam sebagian tingkatan sanadnya. Hukum hadis ini adalah faedah hadis ini ada yang sahih, hasan dan dhaif. Jika hadis ini itu sahih, maka kedudukannya lebih kuat daripada hadis ini dan gharib. Hal ini disebabkan oleh jumlah rawinya yang lebih banyak. Yang ketiga, gharib. Pengertian hadis gharib yaitu hadis yang dalamnya sanadnya terdapat rawinya yang sendirian dalam meriwayatkannya, di mana saja rawi yang sendirian ini berada dalam sanad. Pembagian hadis gharib dibagi menjadi 2, yaitu gharib mutlak dan gharib nisbi. Hadis yang diriwayatkan sendirian oleh seorang rawi selain yang paling atas sahabat. Hukum hadis gharib yaitu sahih, hasan dan dhaif. D. Sunnah yang qati dan zani. Pengertian qati dan zani terdapat 2 bagian pada dasarnya bila ingin mengemukakan definisi qati dan zani, yaitu qati atsub dari ketetapannya dan qati adalah dari segi tunjukannya. Begitu pula zani atsubut dan zani ad-dadalah didasarkan kepada tinjauan atau sisi pandang yang berbeda. Atsubut dilihat dari sisi kebenaran transmisi atau periwayatan sumber redaksi,
sedangkan adalah dilihat dari sisi kandungan makna ayat. Paling tidak mapan sesuatu persatu tentang hati dan zani akan lebih diperjelas tentang konsep tersebut. Baik, kita lanjut makalah 5 yang berjudul Perhatian Ulama Terhadap Takrij Hadis, mengetahui letaknya dan mempermudah dalam mengungkapkan statusnya. A. Hadis-hadis masyhur atau maudhu yang menyebar di lisan masyarakat. B. Awal pembukaan sunnah pada masa Rasulullah SAW membicarakan hadis pada awal kemunculannya. Uraian ini akan terkait langsung kepada Rasulullah SAW sebagai sumber hadis. Rasulullah SAW membina umat Islam selama 23 tahun. Masa ini merupakan kurun waktu turunnya wahyu sekaligus diurutkannya hadis. Keadaan ini sangat menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke depannya menjelaskan melalui perkataan, perbuatan dan pengakuan atau penetapan Rasulullah SAW. Sehingga apa yang dilaksanakan oleh para sahabat dari apa yang mereka dengar, lihat dan saksikan mereka pedoman. Rasulullah adalah satu-satunya contoh bagi para sahabat. Karena Rasulullah memiliki sifat kesempurnaan dan keutamaan yang berbeda dengan manusia lainnya. Adapun metode yang digunakan oleh Rasulullah dalam mengajarkan hadis kepada para sahabat sebagai berikut. Yang pertama, para sahabat berdialog langsung dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, para sahabat menyaksikan perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, para sahabat mendengarkan perkataan sama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah SAW. C. Ijtihad Rasulullah dan ijtihad para sahabat. Rasulullah SAW sendiri dalam beberapa keadaan juga berijtihad ketika wahyu tidak kunjung turun, sedangkan beliau dituntut untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan segera. Maka disinilah Rasulullah SAW berijtihad. Rasulullah SAW adalah seorang yang mafhum, artinya Allah SWT menjaga Rasulullah SAW dari perbuatan salah. Namun hal itu berlaku ketika menyangkut urusan dasar-dasar syariah. Maka jika ijtihad Rasulullah SAW kurang tepat dalam masalah dasar-dasar syariah, Allah SWT langsung menurunkan wahyu untuk menjelaskan kekurangan tepatan ijtihad Rasulullah. Salah satu contoh ijtihad Rasulullah yang kurang tepat adalah terkait masalah tawanan perang Badar. Rasulullah SAW meminta pendapat para sahabatnya untuk menyelesaikan masalah ini. Ada yang mengusulkan untuk dibunuh. Ini adalah pendapat Umar bin Al-Khattab. Mayoritas mengusulkan agar tidak dibunuh dan mengambil tebusan dari mereka. Dan inilah yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Lantas untuk menunjukkan kekurangan tepatan ijtihad Rasulullah SAW, Allah menurunkan ayat. Tidak pantas bagi seorang nabi mempunyai tawaran sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Anfal ayat 6-7. Ketika ijtihad Rasulullah SAW tidak berkaitan dengan dasar-dasar syariah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan wahyu untuk menunjukkan kekurangan tepatan ijtihad beliau, dan tidak terkait dengan kemaksuman Rasulullah SAW karena tidak berkaitan dengan dasar-dasar syariah. Salah satu contoh dalam hal ini adalah ijtihad beliau terkait penempatan posisi perang ketika perang Badar. Contoh yang lain yaitu terkait penyerbukan pohon kurma. Di sini ada juga sahabat Nabi yang berijtihad. Di saat wahyu masih turun,
di saat Rasulullah SAW masih hidup. Ternyata dalam beberapa keadaan, ijtihad dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Bahkan di zaman Rasulullah SAW, para sahabat juga sudah berijtihad. Salah satu contoh ijtihad sahabat di zaman Nabi SAW yang dilakukan oleh Amr bin As, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Amr bin As menurunkan, "Saya bermimpi pada saat malam yang sangat dingin ketika perang Zat As-Salasil. Kemudian saya terbangun. Ketika saya mandi, saya akan mati, sehingga saya bertayamum. Kemudian saya sholat subuh dengan para sahabat. Maka mereka melaporkan hal itu kepada Rasulullah. Rasulullah SAW bertanya, 'Wahai Amr, kamu sholat dengan para sahabatmu, sedangkan kamu dalam keadaan junub.' Amr ibnu As berkata, 'Maka saya ceritakan kepada beliau sebab yang menghalangiku untuk mandi. Kemudian saya katakan, saya mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.' Quran Surat An-Nisa ayat 29. Amr bin As berkata, Rasulullah SAW tertawa dan tidak berkata apapun. Dari hadis di atas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW membenarkan ijtihad yang dilakukan oleh Amr bin As. Namun, ada juga riwayat di mana Rasulullah SAW menolak ijtihad yang dilakukan oleh sahabatnya. Dalam sunannya, Imam Abu Daud meriwayatkan bahwa ada salah seorang sahabat yang mengalami luka di zaman Rasulullah SAW. Kemudian dia bermimpi dan disuruh oleh para sahabatnya untuk mandi. Kemudian dia meninggal. Berita tersebar sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, mereka telah membunuhnya. Semoga Allah menghukum mereka. Bukankah obatnya tidak tahu? Apakah bertanya? Dari hadis Nabi di atas, kita ketahui bahwa Rasulullah SAW mengingkari ijtihad yang dilakukan oleh mereka yang menyuruh sahabat tadi untuk mandi janabah dengan dia dalam keadaan luka parah. Maka pelajaran penting dari kisah di atas adalah bahwa yang berhak untuk berijtihad adalah orang-orang yang sudah terpenuhi syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid. Bukan sembarang orang berhak untuk berijtihad. D. Ciri khas tasri' dalam Al-Quran dan Sunnah. A. Ucapan dan perbuatan yang muncul dari Nabi dalam bentuk menyampaikan risalah dan penjelasan terhadap Al-Quran, seperti menjelaskan apa-apa yang dalam Al-Quran masih bersifat belum jelas, membatasi yang umum, memberi kayat yang masih bersifat mutlak, menjelaskan bentuk ibadah, halal dan haram, akidah dan akhlak. B. Ucapan dan perbuatan yang timbul dari Nabi dalam kedudukannya sebagai imam dan pemimpin umat Islam, seperti mengirim pasukan untuk jihad, membagi harta rampasan, menggunakan bait al-mal, mengikat perjanjian dan tindakan lain dalam sifatnya sebagai pemimpin. Namun, sunnah tasri' dalam bentuk ini tidaklah berlaku untuk umum untuk semua orang, dan dalam pelaksanaannya tergantung kepada izin atau persetujuan imam dan pemimpin. Yang C. Ucapan dan perbuatan Nabi dalam kedudukannya sebagai hakim yang menyelesaikan persengketaan dan antara umat Islam. Adapun daya hukum dalam bentuk ini tidak bersifat umum dan hanya dapat dilakukan oleh perorangan dengan menunjukkan dari imam atau penguasa. Baik, lanjut ke makalah 6 yang berjudul Ciri khas penetapan hukum dalam Al-Quran dan Sunnah. A. Urusan ibadah. 1. Ma'ruf dan mungkar. Ma'ruf adalah kebenaran yang sesuai fitrah, di mana Allah diciptakan manusia di atasnya. Yang pertama, nas yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwa penetapan syariat sholat adalah diutus Nabi sebagai Rasul. Yang kedua,
Adapun waktu pelaksanaan sholat telah disebutkan secara global dalam Al-Quran. Yang ketiga, dasar penetapan syariat bersuci adalah Mekah. 4. Solat yaitu diwajibkan sebelum hijrah, yaitu setelah peristiwa taat akidah. Yang kelima, penetapan syariat khutbah pada tahun pertama hijrah dan azan. 6. 2. Solat Idul Fitri disyariatkan pada tahun kedua setelah hijrah. 7. Pada tahun kedua hijrah terjadi pengaliran arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah. 8. Permulaan syariat puasa adalah setelah hijrah, yaitu setelah Rasulullah SAW datang ke Madinah dan melaksanakan puasa Asyura sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Yang ke-9, zakat diwajibkan pada kedua Hijriyah sebelum diwajibkan zakat harta. B. Urusan muamalah. Pengertian muamalah yaitu semua transaksi atau perjanjian yang dilakukan oleh manusia dalam hal tukar-menukar manfaat. Segala peraturan yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak seagama, antara manusia dengan kehidupannya dan antara manusia dengan alam sekitarnya. C. Urusan keluarga. Yang pertama, Al-Quran yang turun di Mekah membawa misi untuk menjaga kemaluan dan Rasul menghapus pernikahan jahiliyah. Yang kedua, Rasul mempersaudarakan kaum muslimin dan Ansor setelah hijrah. Mereka saling mewarisi karena persaudaraan dan bukan karena kerabatan. 3. Syarat wakaf tetap dilakukan 7 Hijriah. 4. Musaqah disyariatkan pada tahun ke-7 ketika Rasulullah SAW membuat kesepakatan kerja dengan orang Yahudi. D. Kejahatan pidana. 1. Pada tahun ke-4 yang disyariatkan hukuman atas zat-zat, yaitu menuduh wanita yang baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi. Maka mereka yang menuduh mendapat 8 kali deraan. 2. Pengharaman arak ditetapkan secara berangsur-angsur, akhirnya keharamannya ditetapkan secara total. 3. Hukuman bagi perampok ditetapkan pada tahun ke-6 dan ke-7. Urusan jihad dan gerilya. Yang pertama, syariat izin untuk berperang diturunkan pada tahun pertama setelah hijrah. 2. Pengutusan pasukan Abdullah bin Jashi terjadi pada tahun ke-7 setelah hijrah. Yang ketiga, Perang Badar. Pada tahun kedua turun surat Al-Anfal. Baik, itulah penjelasan 3 makalah dari saya. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.